Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya. Karena kata Nabi, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering manusia terperdaya darinya, lalai untuk bersyukur atasnya, adalah nikmat sehat dan waktu luang. Maka kita bersyukur kepada Allah, hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia dalam rangka menuntut ilmu, yang mana Nabi SAW beliau pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, niscaya Allah mudahkan jalannya menuju surga. Fa insyaallah fi hadhil fursah at-thayyibah sanastamir darsana fil kitab al-usul ats-tsalatsah, ya. Yang mana kitab ini berisi tentang disiplin ilmu akidah. Kemarin kita sudah jelaskan apa itu al-aqidah. Siapa bisa menyebutkan sebagai bentuk murajaah kita? Apa itu akidah? Sesuatu yang diyakini oleh hati dengan keyakinan yang kokoh atau paten, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Itu yang dinamakan dengan akidah. Ma ya'taqidu bihil qalb i'tiqadan jaziman la yatatarraqu fihi syak, ya. Suatu keyakinan yang diyakini oleh hati, keyakinan yang paten, yang kokoh, yang kuat, yang tidak ada terbesit di dalamnya sedikit pun dari keraguan. Kitab ini kemarin kita sedikit menjelaskan tentang biografi penulis dari kitab tersebut. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau lahir di mana? Di Uyainah, dekat kota Riyadh, ya. Dan juga kemarin sudah disebutkan fokus dakwah beliau. Apa fokus dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Mengajak manusia kembali kepada tauhid dan memperingatkan kepada kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin disebutkan 4. Menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperingatkan manusia dari amalan-amalan yang diada-adakan, yang disebut dengan amalan bid'ah. Kemudian juga fokus dakwah beliau telah kita sebutkan kemarin. Beliau fokus mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, menekankan untuk memahami dalil dengan pemahaman yang benar, berdasarkan pemahaman para salaful ummah. Dan kemudian kemarin juga kita telah membaca matan dari kitab beliau, yang mana kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagai bentuk dari mencontoh Al-Quran, kitabullah, yang mana kitab Allah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagai bentuk mencari barokah. Kemudian juga
sebagai bentuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa makna dari bismillah sendiri? Kemarin sudah kita jelaskan makna dari lafaz Allah, lafzul jalalah. Apa makna dari lafzul jalalah? Apa makna dari lafzul jalalah Allah? Apa makna dari Allah? Makna dari Allah Zatul uluhiyah, zat yang memiliki semua ibadah. Jadi semua ibadah yang ada di atas muka bumi ini lillahi ta'ala, hanya milik Allah. Jadi tidak boleh seorang hamba memalingkan ibadah yang seharusnya hak hanya untuk Allah, kemudian dia palingkan untuk selain Allah. Al-ma'budu mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan, yang disembah dengan rasa cinta, wa ta'ziman juga rasa pengagungan, wa ijlalan dan juga penghormatannya. Maka rahasia seseorang apabila perkaranya tidak selesai-selesai, mungkin karena kurang bismillah di awalnya. Maka semua kita mulai dengan bismillah. Apapun perkaranya, kita mulai dengan bismillah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita. I'lam rahimakallah. Beliau menulis di sini i'lam rahimakallah. I'lam di sini adalah fi'il amr, adalah kalimat perintah. Wal amru yaqtadil wujub, dan perintah itu menuntut akan kewajibannya. Contoh misalkan, ya Khalid ukhruj, misalkan, wahai Khalid keluarlah. Maka menuntut untuk Khalid, wajib bagi Khalid untuk keluar. I'lam, ilmuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Di sini adalah metode yang digunakan untuk penulis untuk berinteraksi dengan pembacanya, dengan tujuan agar pembaca tersebut fokus, ya. Agar fokus dengan apa yang akan dibaca. Jangan sampai kita berada di majelis, berada di depan ustadz misalkan, akan tetapi hatinya berada jauh di sana, ya. Jangan sampai kita duduk capek-capek, ternyata memikirkan sesuatu yang lain. Maka dari itu kita fokus membaca kitab tersebut. Kita fokus untuk menelaah apa yang ada di dalam kitab tersebut. I'lam rahimakallah, ilmuilah, ya. Ilmuilah, i'lam, ketahuilah, ilmuilah. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengibaratkan ilmu itu sebagaimana arus listrik yang dia akan menerangi atau menghidupkan hati seorang muslim, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Surat apa? Surat Qaf ayat ke 37, benar. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada ayat-ayat itu ada peringatan, liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang memiliki hati, au alqasam'a, dan juga mereka memiliki pendengaran, wa huwa syahid, dan mereka menyaksikan. Dari ayat ini beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan ada 4 syarat agar ilmu itu bisa bermanfaat, agar ilmu tersebut bisa memberikan cahaya kepada hati kita, ya. Yang pertama, syarat yang pertama, mu'atsiru muqtadin, adalah seseorang yang berpengaruh.
atau muallim atau juga mudarris, ya, seorang guru, yang mana seorang guru ini adalah sumber dari ilmu, masdarul ilm. Maka jangan sembarangan kita memilih guru, harus teliti benar-benar dalam memilih guru. Kenapa kira-kira? Al-Imam Muhammad bin Sirin, beliau pernah mengatakan, al-ilmu minad din. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudunahu, maka lihatlah dari siapa engkau mengambil ilmu. Kira-kira kalau gurunya suka sholawatan misalkan, muridnya kira-kira suka sholawatan juga enggak? Zoharodinul muayyad misalkan, pasti muridnya tidak jauh dari gurunya, pasti. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu nurun saka kiyaine nang santrine. Maka dari itu berhati-hati dalam memilih guru, karena guru adalah sumbernya ilmu. Adapun yang kedua, syarat yang kedua, mahallun qabil, objek ya penerima. Jadi objek penerimanya harus hati yang sehat, hati yang masih hidup. Makanya Allah berfirman, in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Apa lanjutannya? Yang biasa yasinan, in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Al-Qur'an itu in huwa illa dzikru wa qur'anu, dan tidaklah dia, yaitu Al-Qur'an itu, zikrun peringatan, wa Qur'an dan Qur'an al-mubin yang jelas. Untuk apa? Liyunzira man kana hayyan, untuk memberi keperingatan kepada yang hidup. Perhatikan, yang hidup di sini bukan hanya jasadnya, tapi yang hidup juga hatinya. Maka perhatikan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang-orang pilihan yang terbaik, yang mana ayat-ayat dibacakan kepada mereka dan mereka mau menerima peringatan tersebut. Mungkin tidak iman kita seperti imannya para sahabat? Mungkin tidak? Mungkin tidak? Tidak mungkin, ya. Kenapa? Karena gurunya berbeda, sumber ilmunya berbeda. Maka tidak akan pernah mungkin keimanan kita sama seperti keimanan para sahabat. Dan sebaliknya, orang-orang munafik, orang-orang kafir yang mereka hidup berdampingan dengan Rasulullah, hidup berdampingan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, kira-kira mereka itu sering tidak mendengarkan nasihat atau ayat turun kepada mereka? Sering tidak? Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Karena hati mereka mati. Maka dari itu, ilmu atau peringatan dari Allah itu akan bisa masuk kepada kita kalau hati kita itu hidup, kalau hati kita itu sehat, kalau tempatnya itu bersih, ya. Kalau tempatnya itu suci, maka kita akan mudah untuk mendengarkan atau menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga, isgha'us sam', yaitu mendengarkan dengan baik, ya. Bagaimana adab yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang pergi untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Adab yang begitu indah, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, untuk memakai wangi-wangian. Biar apa? Biar seger.
biar fokus nanti terhadap apa yang disampaikan, biar tidak mengganggu orang lain ya. Kemudian kita diperintahkan untuk tidak berbicara, menyimak dengan baik apa yang disampaikan sehingga ilmu itu benar-benar masuk kepada kita. Adapun syarat yang terakhir yang keempat adalah syahidul qalb, adalah hadirnya hati, menghadirkan hati. Jangan sampai kita tidak fokus terhadap apa yang disampaikan. Dengan 4 perkara ini insya Allah ilmu akan sampai dan bermanfaat kepada pendengarnya. I'lam rahimakallah, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah merahmati kalian. Rahimakallah, apa makna dari rahimakallah? Makna dari rahimakallah di sini ada 2 makna ya. Syekh mendoakan kepada para pembacanya agar mendapatkan ampunan ya. Jadi rahmat Allah, kalau ada seseorang yang mendoakan kita, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Artinya ada 2. Yang pertama, semoga Allah ampunkan dosa-dosamu yang telah lalu. Yang kedua, dan semoga engkau diberi petunjuk atas kebaikan untuk yang akan datang. Makna dari rahimakallah. Jadi kalau ada orang yang mendoakan kita rahimakallah, rahimakumullah, itu artinya berarti dia menginginkan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan agar Allah memberikan petunjuk kepada kita terhadap kebaikan untuk yang akan datang. Itu makna dari rahimakallah. I'lam rahimakallah, ketahuilah wahai saudaraku. Dan di sini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin beliau mensyarah kitab ini. Al-ilmu, apa itu yang dimaksud dengan ilmu? Karena kita di sini diperintahkan untuk mengilmui, ilmuilah. Maka apa itu ilmu ya? Ilmu huwa idrakus syai', adalah mengetahui sesuatu ala ma huwa alaih, di atas kebenarannya, di atas apa itu yang kita ketahui, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang benar-benar yakin. Dan juga dikatakan oleh para ulama, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi, ma'rifatul huda bidalilihi, yaitu mengetahui petunjuk dengan dalil-dalilnya. Ilmu ma'rifatul huda bidalilihi, kita mengetahui petunjuk dengan dalil-dalilnya. Jadi seorang dikatakan dia berilmu apabila dia mengetahui dalilnya, dibangun di atas dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian beliau membagi tingkatan ilmu menjadi 6 tingkatan. Silahkan ditulis. Yang pertama, ini yang membagi siapa? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau membagi ilmu dengan 6 tingkatan. Yang pertama, ilmu itu sendiri. Yang pertama, ilmu. Kalau ilmu berarti dia yakin 100% pengetahuannya. Kemudian yang kedua, zon. Zon ini bisa kita ungkapkan dengan 75%. Kita persentase. Zon ini dia mengetahui tapi ada sedikit keraguan. Zon. Dia mengetahui tapi ada sedikit keraguan. 75% lah kira-kira. Nanti kita kasih contoh insyaallah. Kemudian ada syak namanya. Syak ini ragu-ragu, 50-50. Baina bain kalau dalam bahasa Arab. Baina bain, 50-50. Apa namanya barusan? Syak. Baina bain, 50-50. Kemudian yang keempat ada waham.
wahm, wahmun ya. Ini lawan dari dhon. Kalau dhon tadi dia tahu 75%, kalau ini 25%. Jadi keraguan-raguannya itu lebih besar. Waham. Yang kelima, jahlun. Jahlun basit. Jahal ya. Adamul idraki bil kulliyah. Ini tidak tahu sama sekali. Ini namanya jahal. Yang keenam, terakhir, jahlun murakkab. Jahal murakkab. Bodoh kuadrat ya, bahasanya. Wa huwa idraku syai'i ala wajhi yukhalifu ma huwa alaih. Jadi dia mengetahui, misalkan kita kasih contoh, Ni'am masuk ke dalam kamar mandi. Kalau dia yakin, iya Ni'am benar-benar masuk ke dalam kamar mandi, maka ini adalah ilmu. Dia yakin 100%. Kemudian zon ya, Ni'am masuk ke kamar mandi. Aduh. Terus ada yang tanya, di mana Ni'am? Kayaknya di kamar mandi. Apa sudah keluar ya? Enggak, kayaknya di kamar mandi kayaknya. 75%. Keyakinannya lebih besar. Kemudian syak. Ni'am ini di kamar mandi apa enggak ya? Kayaknya tadi masuk, tapi enggak tahu apa sudah keluar ya. Kayaknya masuk. Enggak sih keluar misal. Dia bingung antara masuk atau keluar. Ini syak. Baina bain, 50-50, 50-50. Kemudian waham ya. Ni'am ini masih di dalam ya. Ni'am ini masih di dalam kamar mandi. Kemudian ada yang nanya sama dia, Ni'am di mana? Kayaknya di kamar mandi tadi, tapi keluar sudah. Kayaknya keluar, benar keluar sudah kayaknya. Jadi keraguan-raguannya lebih banyak. Kayaknya keluar, padahal Ni'am masih di kamar mandi. Adapun jahal, dia tidak tahu 100%. Di mana Ni'am? Tidak, aku tidak tahu sampai sini. Tidak, aku tidak tahu. Ni'am ada di mana, aku tidak tahu. Ini jahal. Adapun jahal murakkab, di mana Ni'am? Padahal Ni'am di kamar mandi. Oh, Ni'am lagi futsal di lapangan, mengada-ngada ya, mengada-ngada. Ini yang dinamakan dengan jahal murakkab. Wal ilmu yanqasimu ila qismain, dan ilmu itu dibagi menjadi dua. Ilmu dibagi menjadi dua, doruri dan nadhari. Doruri dan nadhari. Ada yang namanya ilmu doruri, doruriyun wa nadhariyun. Apa itu ilmu doruri? Adalah sebuah ilmu yang bisa kita mengetahuinya tanpa harus melihat atau tanpa harus ada pendalilan. Contohnya apa? Contoh sebagaimana kita mengetahui bahwasanya api itu panas. Ada enggak orang yang enggak tahu api itu panas? Mengetahui es itu dingin. Nah, ini doruri namanya, tanpa harus kita mentelaah, tanpa kita harus mencari dalil ya. Tanpa harus kita melihat. Wan nadhari ma yahtaju ila nadharin wastidlalin kal ilmi biwujubin niyah fil wudu. Adapun ilmu nadhari adalah apa-apa yang yahtaju, yang membutuhkan ila nazar, kepada penglihatan, kepada mentelaah, belajar, wastidlalan, dan juga butuh kepada
pendalilan. Kal ilmi, sebagaimana ilmu tentang wajibnya niat pada wudu dan ibadah-ibadah yang lain. I'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, sesungguhnya wajib bagi kita untuk belajar 4 perkara. Wajib bagi kita belajar 4 perkara. Wajib artinya apa? Artinya wajib berarti harus kita mempelajarinya. Kalau tidak belajar berarti dosa ya. Kita ketahui dulu apa itu makna wajib sebelum kita lanjutkan. Kita ketahui terlebih dahulu apa itu makna wajib. Wajib ma amara bihi syari' amron jaziman wastuhiqqa tarikuhu wastuhiqqa bil adzabi tarikuhu amdan. Wajib adalah apa yang diperintahkan oleh syariat, apa yang diperintahkan oleh syari'. Wajib apa yang diperintahkan oleh syari'. Siapa syari'? Pembuat syariat berarti Allah ya. Apa-apa yang diperintahkan oleh syari', pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, amron jaziman, dengan perintah yang tegas. Wastuhiqqa bil adzab, dan diancam dengan azab. Tarikuhu amdan, bagi yang meninggalkannya secara sengaja. Wajib. Diulang. Ma amara bihi syari' amron jaziman wastuhiqqa bil adzabi tarikuhu amdan. Apa-apa yang diperintahkan oleh syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah yang tegas, jelas. Wastuhiqqa bil adzab, dan diancam dengan azab atau hukuman. Tarikuhu amdan, bagi yang meninggalkannya dengan sengaja. Maka di sini wajib bagi kita untuk belajar 4 masalah di dalam agama Islam. Yang pertama al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama ilmu, yaitu ilmu yang dimaksud di sini adalah ma'rifatullah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengetahui nabinya, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengetahui nabinya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan ini adalah inti dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yang mana 3 ini adalah 3 pertanyaan nanti di alam kubur kita. Semua nanti yang meninggal pasti akan ditanya tentang 3 perkara ini. Man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka. Dan semua ini tidak bisa dijawab dengan hafalan. Tidak bisa dijawab dengan hafalan. Ini yang disebut dengan fitnah kubur. Jadi di alam barzakh nanti ada 2 perkara. Yang pertama fitnah kubur, yaitu soal-soal yang tadi, ujian. Fitnah kubur, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Kemudian siapa yang bisa menjawab pertanyaan tadi, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, dia akan mendapatkan siksa kubur. Faliyadzu billah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah, baik di dalam keyakinan hati, baik juga dalam ucapan lisan dan juga amal perbuatan. Nakhtatim bi du'ai kafaratil majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.